Shalom. Anda sedang bergabung di dalam podcast Awali Bersama Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Merauke. Kami berharap podcast ini akan menjadi berkat bagi Anda dalam mengawali hari ini. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian, pengagungan, penghormatan kita naikkan kepada Dia, Allah, Tuhan, penyelamat kita. Mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Efesus pasalnya yang ke-1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu di dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi segala sesuatu. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita bersyukur untuk kebaikannya yang boleh menghantar kita di dalam minggu Advent yang ketiga. Saudaraku, pada bagian firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini dengan tema bahwa pengharapan sejati itu tidak bisa direkayasa. Saudaraku, sebuah kebenaran sulit yang membuat kita meringis bukan cara yang terbaik untuk memulai renungan Natal sebenarnya. Tapi yang bisa dijelaskan adalah harapan itu membutuhkan banyak usaha. Saudaraku, memang dalam bagian ini Yesus memberikan kita pengharapan tertinggi. Tetapi di dalam banyak pengalaman iman kita kepada Kristus, hidup dengan pengharapan itu bukan sesuatu yang mudah. Kisah iman kita mungkin itu kita lihat dari waktu ke waktu, dan kita mendasarkan kisah iman kita ini pada Kristus. Saudaraku, dalam perjalanan pengalaman kita dengan Tuhan,
perjalanan iman kita itu tidak mudah. Tapi mari melalui kebenaran pada pagi hari ini kita akan melihat kebenaran yang membangun harapan kita. Di dalam Efesus pasal 1, Paulus ini dia menulis kepada jemaat di Efesus. Dia menulis tentang satu realita dari apa yang disebut dengan pengharapan. Dan bagaimana pengharapan itu tidak terikat pada apapun yang sudah dicapai oleh jemaat itu sendiri. Nah, saudaraku, sesuatu yang membuat kita sedikit lega bicara tentang pengharapan adalah pengharapan itu memang memerlukan banyak usaha, tidak mudah. Tapi pengharapan itu bukan tentang apa yang bisa kita lakukan. Nah, saudaraku, di sini kita diajarkan bahwa kita dapat menaruh pengharapan kita di dalam Kristus Yesus dan di dalam kuasa otoritas Kristus atas segala sesuatu. Kedengarannya seperti sederhana ya, artinya bahwa ya pengharapan tuh berarti kita melepaskan dan kita membiarkan Tuhan bekerja. Yaitu banyak slogan-slogan demikian ya. Kita lepaskan, biarkan Tuhan bekerja. Tapi saudaraku, kalau kita mau coba jujur untuk mengingat kembali, kapan sih terakhir kali kita itu berhenti mencoba segala sesuatu, untuk mencoba melakukan segala sesuatu sendiri, dan kita biarkan orang lain atau mengizinkan orang lain untuk melakukannya bagi kita. Mungkin dalam hal pekerjaan, dalam hal pengasuhan anak, atau mungkin dalam hal pelayanan kita. Nah, kadang-kala kita harus akui bahwa tingkat kepercayaan untuk melepaskan kendali kepada orang lain untuk melakukannya bagi kita itu sesuatu yang serasanya hampir mustahil. Saya ingat waktu saya praktek 1 tahun, saya kemana-mana naik bus kantor dan selalu ya kami pakai rok dengan sepatu pantofel, kejar-kejaran dan dengan bus. Kemudian setelah udah pulang kantor tuh udah cukup malam, tapi masih ada barang banyak yang harus dibawa dan sudah beberapa tas saya pegang, saya di pundak saya, kemudian ada beberapa barang lagi yang harus saya tenteng. Dan saya pulang dengan beberapa teman saya dan salah satu teman saya mau membantu untuk membawakannya dari tempat kami menunggu bus untuk naik ke bus. Saya bilang, oh nggak apa-apa, makasih. Tapi dia bilang begini, sekali-sekali kita tuh butuh orang lain menolong kita dan itu bukan sesuatu yang dosa. Saya memikirkan itu, iya ya, belajar untuk berkata ya kepada orang sewaktu-waktu ketika memang kita butuh untuk ditolong begitu. Nah, ini bagian ini menolong kita begini. Kapan sih terakhir kali kita tuh berhenti mencoba melakukan segala sesuatu dan kita mengizinkan orang lain untuk melakukannya bagi kita dalam hal apapun. Nah, ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan untuk melepaskan kendali itu sesuatu yang hampir mustahil. Kita tuh suka senang menyanyi, bahkan mengatakan begini, Yesus, kita menaruh pengharapan kepada Engkau, kami hanya percaya kepadamu, serahkan kepadamu. Kita senang untuk mengatakan itu, tapi perjalanan hidup kita lebih mudah untuk menaruh harapan kita itu pada keahlian dan kemampuan kita sendiri. Dibanding, jadi istilahnya kita bicara mengharapkan, menaruh pengharapan kepada Kristus hanya sebuah slogan. Itulah sebabnya pengharapan itu memerlukan kerja keras. Karena memang kita harus akui kita sulit untuk melepaskan kendali. Dengan kita menyadari betapa terbatasnya kita punya kekuatan, itu akan menolong kita untuk mengandalkan Yesus sebagai pemberi harapan di dalam hidup kita. Dan di sini dalam 1 Efesus pasal 1 ayat 19 Paulus dibicara tentang betapa hebatnya kuasa Allah yang tidak terukur.
Kekuatan saya dan saudara-saudara itu selalu ada batasnya. Tetapi surat Efesus memperjelas bahwa kekuatan dari Dia yang memberi kita harapan itu sangat tidak terukur. Kehebatan dan kuasa Kristus tidak ada batasnya. Dan itu membuat kita sungguh-sungguh dapat menaruh pengharapan kita di dalam kekuatan Dia, apapun yang kita alami atau apapun keadaan kita. Nah, ini menarik saudaraku, bahwa otoritas Raja kita yang Maha Kuasa sebenarnya itu sudah dianugerahkan kepada kita. Menurut apa? Menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dan otoritas itu hidup di dalam diri kita sebagai orang-orang Kristen. Kita bisa menggunakan otoritas pencipta kita di masa Natal ini untuk apa? Untuk mengizinkan kekuatan yang mengalir di dalam dan melalui kita. Di tengah-tengah semua keriuhan masa Advent ini, mari saudara-saudaraku dengan pikiran yang lelah mempersiapkan segala sesuatu, tubuh yang sakit, yang kadangkala kita tidak bisa elakkan, maka di situ izinkan pengharapan kita itu ditemukan hanya di dalam kekuatan dan otoritas Kristus. Mari kita renungkan bagaimana kesadaran bahwa pengharapan itu memerlukan pelepasan atas kendali di dalam perjalanan hidup iman kita. Dan di dalam area mana sih dalam hidup kita itu yang sulit untuk kita melepaskan kendali dan mempercayakan itu kepada Tuhan. Saudaraku, kita punya akses terhadap otoritas Raja yang Maha Kuasa. Dan dengan cara apa saya dan saudara-saudara bisa memakai kekuatan dan otoritasnya selama masa Natal di tengah-tengah semua kesibukan, semua keletihan yang kita alami. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Syukur kami kepadamu Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mengaku dengan jujur di hadapan Tuhan bahwa itulah keadaan kami, itulah kami. Kami hanya suka saja bicara di mulut kami. Kami mau menyerahkan segala sesuatu kepadamu, kami berserah kepadamu, menaruh harapan kepadamu. Tapi kenyataannya tuh hanya slogan, karena dalam prakteknya kami terlalu sulit untuk melepaskan itu kepada orang lain, apalagi kepada Tuhan yang adalah berotoritas di dalam hidup kami. Kami hanya sekedar lip service mengungkapkannya, tapi kenyataannya kebanyakan kali dalam pengalaman iman kami lebih menggenggam itu kuat-kuat dan mengatakan bahwa kami mampu, kami kuat dengan keahlian kami. Dan sampai Tuhan izinkan kami mengalami sesuatu di titik kelemahan itu, baru kami sadar bahwa kami membutuhkan Engkau. Tuhan, inilah kami dengan semua keberadaan kami yang penuh dengan keegoisan, kesulitan kami untuk mengandalkan Engkau sepenuhnya. Kami mohon Tuhan ampuni kami, tolong kami bahkan di masa Natal, di masa di mana kami mempersiapkan segala sesuatu. Ada hal yang kami siapkan atas nama Tuhan, tapi ada hal yang kami siapkan atas nama Tuhan tapi menggunakan nama kami sendiri. Apapun keadaan itu, kami mau coba belajar untuk bergantung kepada Tuhan dan belajar mempercayai sepenuhnya Engkau Allah yang berotoritas, berkuasa dalam hidup kami. Kalaupun kami harus berupaya keras, kami membutuhkan Engkau Tuhan yang menolong kami, memimpin kami untuk berupaya keras menyerahkan segala sesuatu kepadamu dalam proses-proses hidup yang Engkau izinkan untuk kami alami di hari-hari perjalanan iman kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini. Kalaupun Engkau mengizinkan kami berada di titik untuk kami bergantung kepadamu, maka biar itu terjadi supaya kami belajar taat dan bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat melayani Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati untuk terus menjadi berkat.